Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, seringkali kita memikirkan apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, seenaknya saja kita perlakukan. Tetapi saudara harus ketahui, ada sesuatu hal yang dahsyat, yaitu dahsyatnya perkataan kita, saudara. Perkataan saudara, perkataan saya, dan perkataan kita semua itu mengandung suatu kekuatan yang amat sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan, saudara. Dari Kolose 4 ayat 6 dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Saudara, dikatakan bahwa hendaklah perkataanmu, perkataanku, perkataan kita semua penuh kasih. Perkataan yang penuh kasih harus kita ketahui, saudara, berarti perkataan yang tidak pernah menuduh, tidak pernah menghakimi. Perkataan yang penuh kasih adalah perkataan yang membangun, yang membalut satu sama lainnya, yang membebat setiap luka, setiap kesedihan, setiap duka, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, perkataan yang penuh kasih. Seringkali kita lupa, saya kan penuh kasih. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu penuh kasih atau tidak? Yaitu dari perkataan yang dikeluarkan. Karena ini penting, saudara. Firman Tuhan jelas katakan bahwa perkataan kita senantiasa harusnya penuh kasih, jangan hambar. Saudara pernah tidak membayangkan ketika kita makan di restoran? Kalau kita makan suatu masakan, terus terasa hambar, apa yang saudara lakukan? Tidak enak, atau tidak memakannya, atau membubukkannya sendiri. Berarti makanan hambar itu sangat tidak menyenangkan buat orang lain. Begitulah perkataan-perkataan kita. Kalau hambar, tidak ada gunanya. Makanan, masakan kalau hambar, tidak ada gunanya, tidak rasanya, tidak bisa membawa dampak dalam kehidupan kita. Tetapi setiap perkataan kita yang hambar itu akan tidak membawa dampak dalam kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita tidak tahu ketika kita menghadapi siapapun itu dalam kehidupan kita, orang-orang yang ada sekitar kita, ketika apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, orang-orang di samping kita, mereka punya masalah, kita tidak tahu bagaimana kita harus berkata-kata kepada mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika perkataan kita penuh kasih dan tidak hambar, kepada siapapun saudara akan berkata-kata, itu akan membawa dampak buat mereka. Itu akan membangun mereka, saudara. Itu penting. Itulah dahsyatnya perkataan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perkatakan, itu luar biasa, saudara. Nah, saudara, di negara Amerika Serikat, salah satu bagian negara Amerika Serikat, ada suatu gereja di sana. Yang gereja sana jelas-jelaslah bagaimana ada orang-orang kulit putih yang hadir dan datang beribadah di sana. Suatu hari, gubernur negara bagian di sana salah satunya datang bersama dengan istrinya beribadah di gereja tersebut, saudara. Ketika mereka masuk ke gereja tersebut, tiba-tiba dia melihat ada seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Ada di salah satu sisi pojok gereja. Gadis tersebut sedang tertunduk, sedang muram wajahnya, tidak berseri-seri. Bayangkan, ketika datang ke rumah Tuhan, beribadah, mereka datang ke gereja, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Dia tertunduk malu. Tetapi, apa yang dilakukan oleh gubernur tersebut bersama dengan istrinya? Ketika istri gubernur tersebut datang menghampiri seorang gadis tersebut, dia memegang dagunya, dia mengangkatnya, dan dikatakan, apa yang terjadi denganmu, nak? Kenapa engkau muram? Engkau sangat cantik. Wajahmu sangat rupawan. Matamu begitu bening. Dia katakan itu kepada anak kecil ini. Dan anak kecil ini adalah seorang anak negro, saudara. Dia orang yang negro. Bayangkan orang negro masuk ke gereja di mana sana banyak berkulit putih. Dia mengalami suatu kemaluan di sana. Dia mengalami suatu hal yang minder di sana. Tetapi istri gubernur tersebut menghampirinya. Dan dia mengatakan itu. Perkataan-perkataan yang penuh kasih. Yang membangun. Yang benar-benar tidak hambar. Tetapi itu menguatkan seorang gadis kecil ini. Singkat cerita, gadis negro ini bertumbuh besar, bertumbuh dewasa. Hingga suatu saat dia begitu terkenal. Dia begitu membumi di dunia ini. Dan hampir semua orang mengetahui siapa gadis ini. Saudara, saya yakin pasti mengetahui siapa gadis kecil tersebut. Sekarang kita pun mengenal bahwa gadis kecil tersebut bernama Oprah Winfrey. Hingga suatu saat ketika ada acara perayaan Oprah Winfrey yang ke-50 untuk acaranya dia, gubernur dengan istrinya yang dulu pernah berkata-kata kepada dia, diundang untuk hadir di dalam acaranya Oprah Winfrey tersebut. Gubernur bersama istrinya tidak pernah tahu dan tidak pernah ingat. Yang dia tahu Oprah Winfrey yang begitu terkenal. Tetapi di dalam acara tersebut, ketika dibawakan oleh Oprah Winfrey dan dia menceritakan bagaimana kisah hidupnya ketika dia datang ke gereja ketika dia berusia 10 tahun. Dia katakan dan dia membicarakan bahwa
apakah Ibu Gubernur mengingat ketika dia berkata datang ke suatu gereja, ada seorang gadis kecil dan mengatakan bahwa engkau sangat cantik. Itu membuat dia kuat. Itu membuat dia tidak malu lagi. Itu membuat dia benar-benar bertumbuh dalam kehidupannya. Itu membuat dia benar-benar punya suatu keberanian hingga dia akhirnya terkenal. Bayangkan, seorang istri gubernur ketika dia berkata-kata tersebut, dia menganggap itu biasa saja. Tetapi itu membawa dampak. Membuat orang ini berubah dalam kehidupannya. Sehingga bertahun-tahun istri gubernur tersebut tidak pernah mengingat perkataan itu. Tetapi perkataan yang tidak pernah diingatnya lagi, itu tetap diingat oleh Oprah Winfrey. Sehingga dia begitu bertumbuh, dia begitu terkenal, dan dia begitu berani, dia begitu yakin siapa dirinya. Hanya satu perkataan, bahwa engkau begitu cantik. Saudara, siapapun saudara saat ini, engkau memiliki masalah. Mungkin selama ini engkau berkata-kata dengan siapapun juga, engkau tidak pernah memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Bisa dua hal, perkataan yang baik, perkataan yang tidak baik. Semua membawa dampak di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang dia terlihat cantik. Seringkali dia datang setiap pagi, seorang wanita yang begitu cantik. Dia datang setiap pagi ke suatu cermin di dalam rumahnya. Dan dia marah-marah, dia bilang, engkau jelek sekali wajahmu. Wajahmu tidak baik, penuh keriput. Di setiap hari di depan kaca, dia mengeluh dan dia menggerutu terhadap wajahnya sendiri. Di depan kaca dia menuding, kenapa engkau tidak begitu cantik seperti yang lainnya? Kenapa wajahmu penuh dengan keriput? Kenapa warnamu tidak sebaik yang lainnya? Terus dia memaki kulit wajahnya. Bayangkan saudara, seringkali kita mengeluh sama seperti wanita ini. Dia mengeluh, tetapi saat dia mengeluh tersebut, dia melontarkan, dan itu penuh dengan suatu kuasa, dengan dahsyatnya perkataan tersebut. Tetapi alhasil saudara, bertahun-tahun kemudian didiagnosa dokter, dia mengalami satu penyakit, kanker kulit di wajahnya. Sungguh menyeramkan saudara. Perkataan kita sendiri bisa mengena kepada diri kita saudara. Ada satu penelitian yang bagaimana meneliti suatu air. Ketika air ditaruh di gelas dan dia perkatakan, engkau sungguh baik, engkau sungguh dahsyat, engkau rupawan. Air tersebut dipuji-puji dengan perkataan-perkataan kasih saudara. Dan orang ini seorang dokter, profesor dokter, dan dia meneliti air tersebut dikeraskan dan dimasukkan dalam kulkas. Ketika menjadi batu, dia ambil dan dia iris sedikit es tersebut, bongkahan tersebut, air yang sudah dia tadi puji-puji dengan perkataan yang sedemikian luar biasa. Dia teliti di lab, itu menghasilkan suatu gambar bagaimana grafik yang luar biasa bagusnya. Dan dia coba sekali lagi, dia ambil air, ditaruh satu gelas, dan dia perkatakan, engkau tidak baik, engkau menyebalkan, engkau sangat bodoh, engkau sangat buruk, engkau tidak berguna. Terus perkataan itu, dan dia masukkan air tersebut di dalam kulkas, dibekukan, lalu diambilnya dan diirisnya. Ketika diirisnya, dimasukkan ke dalam kulkas itu, dan dia masukin di lab, dia lihat, dan hasilnya grafik gambar es itu sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak bagus saudara. Pernah tidak saudara bayangkan, ketika kita berkata-kata terhadap anak kita, terhadap siapapun juga, orang sekitar kita, orang yang kita sayangi, ketika kita berkata-kata hal yang buruk, tubuh saudara dan tubuh saya, berapa persen air di dalam tubuh kita? Lebih dominan mana, air atau daging kita? Saya percaya air lebih banyak dalam tubuh kita. Tapi ketika kita berkata-kata, ingat, dahsyatnya perkataan, dahsyatnya kata-kata kita, dan air di dalam tubuh yang sampai kita ajak bicara. Ketika kita katakan kepada dia bahwa engkau tidak baik, kita katakan itu semua, itu menghasilkan suatu hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita katakan yang baik, yang penuh kasih, yang tidak hambar, itu akan membangun. Dan kita bisa tidak bingung kepada siapa kita akan berbicara. Siapapun yang punya masalah, kita bisa menguatkan, kita bisa menopang dia, kita bisa memberi pertolongan, kita bisa memotivasi dia. Maka dari itu saudara, mari kita pergunakan perkataan kita yang baik, yang penuh kasih, sehingga kita tahu saat ini dan kita sadar dahsyatnya perkataan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.